Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah lingkungan dan kesehatan global. Kita kembali saat ini masuk pada sesi 11, yaitu komunikasi kesehatan di era globalisasi. Kalau kita melihat kondisi saat ini ya, pada saat masih pandemi, maka komunikasi kesehatan itu menjadi ujung tombak sebenarnya ya. Nah, tantangan-tantangan yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini terkait dengan pandemi COVID ya. Nah, itu adalah kesimpang siuran informasi. Nah, sehingga di awal-awal dulu PSBB seperti apa ya, kemudian lanjut PPKM seperti apa ya, kemudian PPKM sampai dengan berjenjang atau level gitu ya. Nah, jadi itu semua yang menjadi ujung tombaknya adalah komunikasi kesehatan. Nah, sehingga kita harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi ya. Nah, sehingga ada beberapa unsur yang terkait dengan itu. Yang pertama adalah unsur budaya universal ya. Jadi dibutuhkan peralatan hidup ya, ini berupa teknologi, kemudian adanya keyakinan agama ya, sistem keyakinan, ada ilmu pengetahuan, bahasa, komunikasi, kemudian adanya budaya ya, termasuk dengan sosial ekonomi ya, dan juga melibatkan adanya sebuah organisasi sosial. Nah, ini unsur-unsur yang perlu kita perhatikan sehingga ini menjadi sebuah potensi yang bisa kita manfaatkan. Nah, aspek sosial yang mempengaruhi status kesehatan ini juga perlu kita pertimbangkan, yaitu berupa umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan sosial ekonomi ya. Nah, yang mempengaruhi perilaku yaitu kita kelompokkan kembali dalam 3 kelompok, yaitu pengaruh terhadap self concept ya, kemudian pengaruh terhadap image kelompok, kemudian juga pengaruh dalam identifikasi individu kepada kelompok sosialnya. Nah, jadi 3 hal ini yang mendasari ya setiap masyarakat atau kelompok itu mereka mempunyai perilaku yang berbeda-beda ya. Nah, aspek budaya yang mempengaruhi status kesehatan dan perilaku kesehatan diantaranya adalah pengaruh tradisi ya, pengaruh nilai, pengaruh status gitu kan, pengaruh etnosentris ya, pengaruh perasaan, pengaruh norma ya. Kemudian juga ada pengaruh konsekuensi ya dari inovasi terhadap perilaku kesehatan ya. Nah, pengaruh unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal, nah ini juga bisa berpengaruh terhadap perilaku kesehatan ya. Nah, kemudian konsep komunikasi yang mempengaruhi perubahan perilaku, yang pertama yang saat ini sedang banyak digunakan gitu ya, dan mungkin ada beberapa yang cocok bisa digunakan di Indonesia, itu adalah suatu model pendekatan sistematis dan interaktif. Nah, jadi ada sistematis dan interaktif ya, yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah ya perilaku ya dari sebuah kelompok masyarakat atau sasaran. Jadi perilaku spesifik yang ini perlu perlu kita rubah atau perlu diperbaiki. Nah, pengembangan strategi komunikasi perubahan perilaku atau KPP ini ya dalam pencegahan sebuah penyakit itu dapat dilakukan melalui 2 model, yaitu model ekologi sosial, kemudian satu lagi adalah model crisis dan emergency risk communication ya. Nah, jadi 2 model ini yang mungkin bisa digunakan untuk kaitan dengan KPP tadi ya. Nah, model ekologi sosial ini lebih mengedepankan sebuah urutan ya. Jadi dari mulai kebijakan, organisasi, masyarakat, kemudian antar pribadi dan individu ya. Nah,
Jadi meliputi proses advokasi, kemudian proses mobilisasi sosial, komunikasi perubahan sosial, kemudian komunikasi perubahan perilaku dan perubahan sosial, dan kemudian komunikasi perubahan perilaku. Nah, jadi ujung daripada model ekologi ini ya itu yang per kelompok-kelompok tadi yang ujungnya adalah nanti pada perubahan perilaku ya. Oke. Kemudian tahapannya sendiri itu yang pertama adalah dari prekontemplasi ya, kemudian kontemplasi ya. Jadi prekontemplasi ini memang belum menyadari gitu ya. Kemudian kontemplasi ini mulai sadar, persiapan dia mulai ada sebuah persiapan atau siap-siap dia untuk melakukan sebuah tindakan, kemudian aksi ya, dan berujung pada proses keberlanjutan atau pemeliharaan gitu ya sana. Nah, kemudian strategi komunikasi perilaku perubahan perilaku ini KPP ya, komunikasi perubahan perilaku adalah terdiri dari 6 tahapan yang sering digunakan, yaitu analisis situasi, kemudian menentukan kelompok sasaran, kemudian menyusun struktur dan dimensi pesan kunci, kemudian mengembangkan pendekatan komunikasi, mengelola saluran komunikasi, dan mendesain materi komunikasi ya. Nah, kemudian untuk model crisis dan emergency risk communication ya, ini merupakan sebuah kerangka komunikasi yang dibuat oleh CDC yang bertujuan untuk membantu sebuah organisasi dalam merespon krisis kesehatan. Nah, jadi ini meliputi sebuah strategi komunikasi ya, before, during, dan after ya terjadinya pandemi. Ya, jadi sebelum, saat, dan sesudah pandemi. Ya. Oke, prinsipnya adalah be first ya, yang pertama, kemudian be right ya, artinya yang tepat gitu, benar, kemudian credible, express ya, kemudian empathy, promote action, dan show respect gitu ya. Sana itu kuncinya ya, prinsip daripada CERC ini ya. Jadi dalam hal ini ya, CERC itu juga memiliki 5 tahapan ya. Yang pertama itu adalah pre-krisis ya. Jadi tadi ya, sebelum terjadinya krisis ya. Kemudian dalam tahap ini ya, itu kita bisa melakukan beberapa identifikasi persiapan gitu ya, karena ini dimulai dari sebelum terjadinya krisis. Dan kemudian pada saat penentuan ya inisial, nah ini tadi itu konsep-konsep express empathy ya mulai dikembangkan ya. Kemudian maintenance ya, yang tahap berikutnya yang ketiga adalah maintenance ya. Kemudian resolution ya, ini meliputi adanya edukasi ya, kemudian adanya kaitannya dengan pengembangan sebuah organisasi ya, yang itu nanti bisa mempromot masyarakat dalam merubah perilaku ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini yang mungkin nanti bisa memberikan informasi apakah memang perubahan perilakunya itu sudah sesuai dengan harapan. Demikian untuk sesi 11, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya.